Masih bersama Celestia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Langka di pasaran, warga Kota Mataram berburu gas LPG 3 kg hingga ke pangkalan. Diduga rugikan negara, pengadaan laptop Chromebook di Dinas Pendidikan Lombok Timur diusut Kejaksaan. Bertemu pelajar dan tenaga kesehatan di Mataram, istri Wapres Selvi Ananda sosialisasikan bahaya pernikahan dini. Sejumlah warga desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat gagal berobat karena kartu jaminan kesehatan mereka tiba-tiba terblokir sehingga tidak dapat digunakan. Hal itu menyebabkan mereka sulit mendapatkan layanan kesehatan gratis. Karena kartunya tidak dapat digunakan, sebagian warga memilih menunda berobat atau terpaksa mengambil layanan berbayar di rumah sakit atau puskesmas. Merespon hal itu, Dinas Sosial Lombok Barat menyatakan belum aktifnya sebagian kartu BPJS gratis milik masyarakat karena saat ini masih dalam proses verifikasi data ulang. Jadi ini dinonaktifkan, bukan diblokir, nonaktif, karena selama ini tidak pernah diinput, ya. Selama ini lama tidak diinput, maka yang dinonaktifkan, karena lama tidak pernah diaktifkan di ini gitu kan. Nah, insya Allah itu juga nanti akan saya bicarakan dengan Pak Sekjen Kemensos untuk apa upaya-upaya dan apa yang harus dilakukan. Adanya verifikasi data BPJS Kesehatan ulang ini dikeluhkan warga karena minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Kalau memang ada regulasi yang membolehkan ketika diblokir atas dasar misalnya Dinsos Kabupaten Lombok Barat bernarasi bilang, oh ini dari pusat diblokir, harusnya ada dari Dinsos atau Dikes bisa memberikan rekomendasi ke BPJS yang akan kita bawa ke BPJS Kabupaten, Kota misalnya kan. Lalu melalui rekomendasi itu BPJS tinggal klik. Pertanyaannya kan, blokirnya jarak sehari bisa, aktifnya enggak bisa. Ini kan anu-anu jadinya ini. Pemerintah daerah saat ini tengah memverifikasi ulang 745.000 warga yang menjadi penerima layanan BPJS gratis. Langkah ini diambil sebagai dampak dari efisiensi anggaran daerah serta memastikan layanan tersebut tepat sasaran. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dan kami persilakan untuk sosialisasi dan izin juga. Istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, berkunjung ke Nusa Tenggara Barat pada Rabu kemarin. Mengawali kunjungan kerjanya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Dekranas itu mengunjungi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk mengecek fasilitas sekaligus bertemu dengan para nakes dan kader posyandu. Selvi juga menyempatkan diri menyosialisasikan bahaya pernikahan dini di hadapan ratusan pelajar dan mengajak semua pihak di NTB peduli pada isu tersebut. Perempuan kelahiran 1989 itu juga menyempatkan diri berdiskusi dengan para siswa tentang pernikahan anak dan risikonya. SMA jangan, karena dampaknya seperti ini, apalagi sekarang pasti sudah punya yang namanya sosial media kan. Nah dari situ adik-adik bisa memanfaatkan, mensosialisasikan apa yang tadi sudah kalian dapat, sehingga bisa dampak positifnya bisa dirasakan tidak hanya oleh adik-adik yang ada di sini, tapi juga teman-teman kalian yang saat ini tidak bisa hadir. Kita berharap nanti anak-anak yang beredukasi tadi akan bisa menyampaikan message bukan hanya kepada teman sekolah tapi masyarakat yang memang belum paham dampak daripada pernikahan ini selama ini cukup marak di masyarakat.
Kunjungan selfie ke RSUP NTB ini untuk mengajak para tenaga kesehatan agar gencar menyosialisasikan bahaya pernikahan dini kepada masyarakat. Selain bertemu pelajar dan nakes, Selvi Ananda juga memandang mutiara bersama para perajin serta bertemu dengan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Seorang mantan tenaga kerja Indonesia bernama Jumain warga Dusun Temas, Desa Sesaor, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sukses membudidaya jamur tiram di lahan miliknya. Jumain merintis usaha jamur tiram sejak 5 tahun lalu bersama sang istri setelah ia kembali dari negeri jiran usai menjadi TKI. Cuaca desanya yang sejuk dan cocok untuk membudidayakan jamur menjadi modal awal ketertarikannya memulai usaha keluarga tersebut. Budidaya jamur juga dinilai mudah karena tidak terlalu membutuhkan perawatan yang ekstra. Ia membudidaya 7.500 balok jamur dalam 2 ruangan khusus yang dibangun di atas lahan seluas 5 aren. Tak hanya dapat mempekerjakan warga sekitar, kini usaha jamur tiram milik Jumain mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah per bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah anak-anaknya. Selain memenuhi kebutuhan pasar lokal dan menjualnya secara online, saat ini para pengepul atau pedagang juga datang sendiri ke lokasi budidaya untuk membeli jamur hasil panen yang dijual rata-rata Rp20.000 per kilogram. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ada dapat mencukupi kebutuhan keluarga, ada untuk biaya anak sekolah, dan alhamdulillah juga adalah lebihnya sedikit. Ya, saya keluar masuk Malaysia sudah 5 kali, dan pulang yang terakhir saya pulang 2018. Langsung juga budidaya ini? Ya, jamur tiram ini dimulai tahun 2019. Apa alasannya Pak Jum untuk budidaya jamur tiram ini? Kalau dulu sih di budidaya jamur tiram ini kan ada kelompok ibu-ibu, jadi istri saya ikut, lama-lama saya yang membantu, akhirnya sekarang saya yang terjun langsung bantu istri sekalian untuk mengembangkan. Oh, langsung budidaya. Ya. Tapi hasilnya cukup menjanjikan? Ya, bisa dikatakan menjanjikan. Jumain berharap kesuksesannya membudidaya jamur dapat ditiru oleh warga di desanya sebagai salah satu solusi memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak kemarau saat ini. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSD yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.